Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 1000 udah 2000 ya. 2471. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna sesungguhnya min akhlaqil mu'min termasuk dari akhlaknya orang beriman adalah quwwatan quwwat fi dinin di dalam agama. Yang kedua wa hasman dan keteguhan fi linin di dalam kelembutan. Jadi teguh tapi lembut. Wa imanan dan iman fi yaqinin dalam keyakinan. Wa hirsan dan semangat fi ilmin di dalam ilmu. Wa syafaqatan dan kasih sayang fi mi'atin di dalam kesedang-sedangan. Jadi maksudnya kasih sayangnya tidak berlebihan. Itu makna dari syafaqatan fi mi'atin, kasih sayang yang sedang-sedang, tidak berlebihan. Wa ilman dan sikap aris fi ilmin di dalam ilmu. Maksudnya selain sikap aris juga berilmu. Yang ketujuh wa qasdan dan sedang-sedang fi ghina di dalam kekayaan, jadi enggak berfoya-foya. Wa tajammulan dan berhias fi faqrin di dalam kefakiran. Maksudnya fi faqatin sama dengan kefakiran ya. Maksudnya meskipun dia fakir tetapi tidak menampakkan kefakirannya. Wa taharrujan dan dia merasa berdosa an tama'in dari sikap rakus sehingga tidak mau rakus. Wa kasban dan usaha fi halalin dalam halal sehingga kalau haram dia tinggalkan. Wa birran dan kebaikan fi istiqamatin di dalam istiqamah. Wa nasyatan dan semangat fi hadiyin atau fi huda di dalam petunjuk. Wa nahyan dan mencegah an syahwatin dari syahwat, tidak menuruti syahwat. Wa rahmatan dan kasih sayang lil majhud bagi orang yang kesusahan. Jadi kalau melihat orang kesusahan, dia pasti akan memberikan bantuan, tidak tutup mata. Ini semuanya sifat-sifat orang beriman. Kemudian wa innal mu'min dan sesungguhnya orang yang beriman itu min ibadillah dari hamba-hamba Allah yang baik itu la yahifu tidak akan menyimpang ala man yubghid kepada orang yang dia benci. Jadi kalau kita benci seseorang, jangan melampaui batas. Kalau mau membalas, balas yang setimpal. Jangan melampaui batas. Wa la ya'thamu dan tidak berbuat dosa fi man yuhib terhadap orang yang dia cinta. Pacaran itu termasuk ini ya, dosa terhadap yang dia cinta. Kalau mau tidak dosa gimana? Dilamar. Wala yudayyi dan tidak menyia-nyiakan mastudi'a apa yang dititipkan, berarti orangnya amanah. Wala yahsud dan tidak dengki. Saya mendapatkan satu perkataan yang baru saya dapatkan, yaitu al-hasadu fil jar. Dengki itu biasanya pada tetangga. Jadi kadang-kadang tetangga dengki sama tetangganya. Karena itu, kalau kita mendapatkan kenikmatan, gak usah ditampak-tampakkan kepada tetangga. Kalau ditampak-tampakkan, ya bagi-bagi. Nah, bagi-bagi insya Allah tidak memunculkan kedengkian. Wala yata'anu dan tidak mencela. Wala yal'anu dan tidak melaknat.
wa ya'tarifu dan mengakui bil haqqi terhadap kebenaran, wa illam yushhad alaih meskipun dia tidak dijadikan saksi terhadapnya. Mohon maaf, wa ya'tarifu bil haqq dan dia mengakui dengan haknya orang lain, wa illam yushhad alaih meskipun tidak ada saksi terhadapnya. Misalnya gini, saya utang kepada seseorang 1 juta, nggak ada saksi, tetapi saya mengakui betul saya punya utang kepada orang itu 1 juta. Nah, itu mengakui dengan adanya hak orang lain meskipun tanpa saksi, maka orangnya sangat jujur. Wala yatanabaz dan tidak mencela bil alqab dengan laqab-laqab yang jelek. Jadi jangan menyebut orang dengan laqab-laqab yang jelek. Kalau laqab yang baik nggak apa-apa. Ada orang gendut kita sebut Pak Bagong, nggak boleh. Kecuali kalau dia rela. Ya tahu gendut kalau Bagong, rapopo celok Bagong, ya sudah. Ada orang tinggi kita sebut Cagak Ding, nggak boleh. Kecuali kalau dia rela. Fis salati di dalam salatnya mukhsyi'an, orang yang khusyuk. Ila zakati kepada zakat musri'an bersegera melakukan. Fiz zalazil dalam keguncangan waquran dia tetap wibawa. Maksudnya dalam menghadapi perkara-perkara besar tetap wibawa. Saya mengalami 2 perkara besar dalam hidup saya. Pertama, ketika bakaran yang ada di Solo tahun 98. Ternyata saya menemukan seorang kiai yang masih wibawa. Malam itu beliau tidak tidur, menghubungi para kiai-kiai Solo yang lain untuk mengerahkan murid-muridnya untuk menghalau para penjara itu. Maka pagi hari kami para santri keluar untuk menghadang para penjara itu. Dan ternyata betul dari geladak mereka ribuan orang muncul. Sementara kita cuma ratusan, mungkin 300 orang kira-kira. Dari barat itu muncul. Nah itu sudah deg-deg hati. 300 ngadepi ribuan, jumlahnya nggak karuan. Tapi karena umat Islam ini semangat, ada yang membawa pedang dan sebagainya, membawa panggung. Akhirnya ribuan tadi dari timur, bubar semua hilang. Sehingga kita dari barat pelan-pelan sampai di tempat sudah hilang, nggak ada orang sama sekali. Nah, itulah kiai yang wakur, yang dia masih tenang, wibawa, dia pakai akal gimana cara menghadapi begini. Maka malam itu nggak tidur, tapi menghubungi para kiai-kiai Solo, Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kondisi COVID. Sehingga di mana-mana masjid ditutup, Jumatan dilarang. Nah, masih ada kiai yang wakur, yang wibawa, tenang dia. Dia tetap memegangi ajaran Islam. Ajaran Islam Jumatan itu termasuk kewajiban, nggak bisa ditutup, nggak bisa. Kalau kita tutup berarti apa? Menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Firrafai di dalam kelonggaran syakuran, dia senantiasa syukur. Qani'an dia merasa qanaah billadzi lahu dengan sesuatu yang menjadi miliknya. La yadda'i dia tidak mendakwakan ma laisa lahu apa yang tidak ada baginya. Menganggap dirinya ahli sesuatu padahal tidak ahli, enggak boleh. Saya mengakui bahwa ilmu saya sedikit. Ilmu saya tidak banyak. Saya mengakui bahwasanya saya bukan ahli qiraat meskipun mengetahui sedikit dari ilmu qiraat. Nah, itu tidak boleh apa? Mendakwakan ma laisa lahu. Kemudian wala yujmi dan tidak total fil ghaidhi di dalam kedongkolan atau kemarahan. Jadi kalau marah itu yang sedang-sedang aja lah. Jangan ditotalkan begitu. Nanti malah jadi kacau, malah jadi parah. Wala yaghlibuhu dan tidaklah mengalahkan dia asyuhu pelit an ma'rufin dari perbuatan baik aradahu yang dia menghendakinya. Setiap manusia kan pasti ada sifat pelit, namanya manusia cinta kepada harta.
Tapi orang beriman itu kalau menghendaki sesuatu kebaikan dengan hartanya, maka sikap pelit, sifat pelitnya tidak akan mengalahkan dia. Dia akan tetap melakukan. Kenapa? Ini kebaikan. Yukhalitun nas, dia bergaul dengan manusia kaya'lam, supaya dia tahu. Jadi bergaul dengan manusia juga cukup perlu. Karena kalau kita tidak mau tahu kondisi manusia, nanti semuanya sesat, kita nggak sadar, kaget kita nanti. Maka orang berilmu tetap harus bergaul dengan orang, supaya ngerti bagaimana kondisi orang. Apa yang harus dilakukan terhadap masyarakatnya. Wa yunatiqun nas, dan dia bicara dengan para manusia kayafham, supaya dia paham. Wa indulima, dan apabila didolimi, wa bughiya alaih, dan dilampaui batas oleh seseorang, sabar, dia tetap sabar. Hatta yakuna ar-Rahman, sehingga adalah Allah Ar-Rahman, huwailladzi, dialah yang yantasiru lahu, membela terhadap orang tersebut. Jadi kalau dituduh misalnya, udah nggak usah ditanggapi, serahkan aja sama Allah. Ya Allah, orang itu menuduh saya, tolong bereskan, selesai. Itu sifat terpuji orang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim At-Tirmidzi dari Jundub bin Abdullah, tapi memang saya jujur, hadisnya derajatnya adalah dhaif. Hadis yang panjang ini. Sehingga sifat-sifat orang beriman atau akhlaknya orang beriman yang disebutkan dalam hadis ini ya satu sifat-sifat yang baik. Hanya saja karena hadisnya dhaif, tidak bisa kita pastikan sebagai sabda Nabi. Maka kalau mau diceramahkan boleh, tapi kita katakan ini penjelasan ulama. Para ulama menjelaskan orang-orang beriman memiliki sifat-sifat mulia. Nah, disebutkan ini ada 14 sifat plus 19 sifat yang lainnya. 14 tambah 19 berapa itu? 35 ini. Baik, kita lanjutkan. 2472. Inna, sesungguhnya, min, termasuk dari arbar riba, paling dahsyatnya riba, adalah al-istitalah, dolim, fi irdil muslim, terhadap kehormatan seorang muslim, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Jadi mencela orang muslim itu riba paling dahsyat. Menuduh orang muslim itu riba paling dahsyat. Menggunjing orang muslim itu riba paling dahsyat. Kenapa menuduh, mencela, menggunjing disebut riba? Riba itu kan kita merendahkan harga, kemudian kita ngambil tambahan, kan? Ada orang pinjam 1 juta, mestinya kan bayarnya 1 juta lagi tuh. Tapi kita rendahkan sehingga dia membayarnya harus lebih, 1.100.000. Nah, berarti 1 juta yang kemarin itu jadi rendah. Nah, demikian juga orang mengejek orang itu berarti merendahkan apa? Kehormatan orang lain. Maka disebut riba karena itu. Dia mengambil tambahan yang bukan hak dia. Mencela orang lain berarti apa? Mengambil haknya orang lain tadi. Maka disebut riba oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah riba paling riba. Maksudnya dosanya paling besar. Jadi mencela orang itu dosanya bukan dosa sepele. Menuduh juga begitu. Menggunjing juga begitu. Hati-hati. 473. Inna, sesungguhnya, min asraki, termasuk orang yang paling maling, asurraq, di antara para maling adalah man yasriku, orang yang mencuri lisanal amiri, lisannya atau lidahnya penguasa. Apa yang maksudnya mencuri lidahnya penguasa? Maksudnya menguasai penguasa tadi, atau mengalahkan, melumpuhkan penguasa tadi, sehingga si penguasa tidak ngomong kecuali sesuai keinginan dia. Presiden ada yang bisiki, nah, dia pembisiknya itu menguasai, sehingga presidennya ngomong sesuai bisikannya. Itu namanya mencuri lidahnya penguasa. Itu pencuri paling jelek. Wa inna, dan sesungguhnya min a'zamil khataya, termasuk dari paling besarnya dosa adalah maniktata'a, orang yang memotong malam ri'in muslimin, hartanya seorang muslim, bi ghairi haqqin, tanpa hak, ya, mengambil harta orang lain tanpa hak. Wa inna minal hasanat, dan termasuk dari kebaikan-kebaikan adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit.
Maka di masjid ini ada program menjenguk jamaah yang sakit, ini program yang sangat bagus. Wa inna, dan sesungguhnya min tamami iyadatih, termasuk dari kesempurnaan menjenguk orang sakit adalah anta yadaka alaih, engkau letakkan tanganmu pada orang tadi. Jadi menjenguk sambil memegang. Orang sakit dipegang itu ada perasaan, Masya Allah, perhatikan saya. Kata-kata meletakkan tangan ini ada dua tafsiran. Meletakkan tangan ke badannya, misalnya salaman atau memegang tangannya. Atau maksudnya meletakkan tangan di tempat yang sakit. Nih. Sakit pusing misalnya, kita pijeti. Nih. Gimana Pak? Saya pijeti. Nah. Wa tas'aluhu, dan kamu tanya kepadanya, kaifa huwa, bagaimana kondisi dia. Nah, ini menunjukkan apa? Perhatian. Wa inna, dan sesungguhnya min afdhalis syafaat, termasuk syafaat yang paling utama adalah antasfa'a, bahwasanya engkau memberikan syafaat. Syafaat itu rekomendasi, bainatsnaini, antara dua orang, fi nikahin, dalam satu pernikahan. Hatta tajma'a bainahuma, sehingga engkau berhasil menggabungkan antara dua orang tadi. Jadi maksudnya jadi mak comblang. Itu adalah rekomendasi paling utama. Kenapa? Karena merekomendasikan pernikahan itu manfaatnya seumur hidup itu. Dulu ada seseorang ditawarkan kepada saya. Maka saya katakan ini lebih cocok ada orang lain. Nah, maka akhirnya menikah. Nah, itu berarti tajma'. Engkau gabungkan antara keduanya. Tapi para ulama mengatakan untuk menggabungkan antara dua orang laki-laki dengan perempuan itu hendaklah dilihat dulu, jangan langsung. Apakah kira-kira dua orang ini nanti bisa gabung atau tidak? Kalau diperkirakan nanti malah jadi pertengkaran, karena ini misalnya ini wattnya 100 nih, wattnya 100, sehingga tidak akan mau dikalahkan. Jadi sama-sama kerasnya misalnya, maka itu mungkin tidak akan bagus untuk digabungkan, maka jangan digabungkan. Tetapi kalau kita kira-kira, wah ini dua orangnya cocok nih, nah silahkan disyafaati atau direkomendasi. Jadi menikahkan orang itu harus melihat kepada ma'al, kepada akibatnya nanti, jadinya baik atau tidak. Kira-kira baik, bismillah. Kemudian wa inna, dan sesungguhnya min libsatil anbiya, dari cara berpakaiannya para nabi adalah al-qamis, memakai gamis, qabla sarawil, sebelum memakai celana. Jadi pakai gamis dulu, gamis panjang yang menutupi tubuh ini. Kalau sudah baru celana. Kenapa? Karena ketika kita pakai gamis ini berarti aurat kita segera tertutup. Setelah itu baru kita pakai celana. Tapi celana dulu berarti aurat kita tertutup yang bawah dulu, atasnya masih terlihat. Wa inna, dan sesungguhnya mimma yustajabu bihi inda doa, termasuk yang dikabulkan pada saat berdoa adalah al-utas, adanya orang bersin, baik bersin dari orang yang berdoa tadi maupun orang lain. Maksudnya begini, kalau saya sedang berdoa kok ada orang bersin nih, atau pas saya doa tiba-tiba saya bersin, ini diharapkan doanya mustajab. Tapi memang hadis ini kata Imam Suyuti derajatnya hasan, tapi kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Sehingga kalau panjenengan berdoa bersin kok tidak mustajab, jangan menyalahkan hadisnya. Hadisnya apa? Memang ada yang mendhaifkan. 474. Inna, sesungguhnya min asyratis sa'ah, termasuk dari tanda-tanda kiamat, ayyur fa'al ilm, bahwasanya ilmu diangkat. Bagaimana ilmu agama diangkat? Yaitu dengan matinya para ulama. Berarti ilmunya terangkat. Wa yadhharul jahlu, dan muncullah kebodohan. Wa yafshuwaz zina, dan tersebarlah zina. Imam Qurtubi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, ini hadis termasuk mukjizat Nabi. Kenapa? Di masa Nabi belum banyak zina. Sekarang kata beliau sudah banyak zina. Nah, maka Imam Munawi yang hidup beberapa tahun setelah itu mengatakan, kalau Imam Qurtubi saja mengatakan di masa dia sudah tersebar zina, bagaimana dengan di masa kita? Nah, sekarang kita juga mengatakan begitu. Kalau Imam Munawi saja mengatakan seperti itu, bagaimana lagi di masa kita 2022 ini? Pasti lebih merebak perzinahan itu.
Bahkan banyak laki perempuan goncengan. Akhirnya belum akad nikah sudah hamil duluan. Banyak sekali kayak begitu. Nah, itu termasuk tersebarnya zina. Karena itu kata guru saya, Buya Hamka, Buya Yahya, beliau mengatakan, beliau sangat senang kalau ada pemuda nikah itu senangnya bukan main. Kenapa? Masa rusak sekarang ini. Sehingga ada anak muda berani nikah, wah itu topnya anak muda itu. 20 tahun nikah, wah top namanya. Nggak usah nunggu lama-lama. Kenapa? Masanya sudah rusak sekarang. Dan saya membaca satu riwayat mengatakan termasuk, nanti akan muncul riwayatnya ini, termasuk kewajiban bapak adalah menikahkan anak ketika sudah balik. Wah ini kalau diterapkan berarti usia 15 tahun pada nikah anak-anak kita, Pak. Coba bisa enggak ya? 15 tahun dicarikan jodoh ini. Kita lanjutkan. Wa yushrabil khamar, dan minuman keras ditenggak. Wa yadhhabar rijal, dan laki-laki lenyap. Wa tabqan nisa, tersisa para wanita. Kenapa? Karena banyaknya perang. Sehingga laki-laki pada habis, tersisa wanita. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lain, bandingannya satu laki-laki banding 50 wanita. Itu tanda kiamat. Oh ini ya, hatta yakuna, sehingga ada li khamsina mar'ah, untuk 50 wanita, qayyimun wahid, satu laki-laki pengurus. Dalam riwayat yang lain bukan 50 tapi 40. Nah, mungkin masanya berbeda ya. Di suatu masa bandingannya 140, di masa yang lain bandingannya 150. 2475. Inna sesungguhnya min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat, ayyul tamasa, bahwasanya dicari al-ilmu, ilmu agama, indal asaghir, pada orang-orang kecil atau anak-anak kecil, anak-anak muda. Hadis riwayat Tabarani. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Wah kalau gitu nggak usah ngaji sama Abu Zaudan, masih muda itu. Napa ngaten? Nah, penjelasan Imam Tabarani bahwa yang dimaksud anak-anak kecil ini adalah ahlul bid'ah, yaitu para ahli bid'ah. Maka yang dianggap kecil ini bukan kecil usianya, tetapi shaghirul qadr, rendah mutunya. Meskipun usianya tua, tapi mutunya rendah. Kenapa mutunya rendah? Karena ahli bid'ah. Maka ringkasnya, termasuk tanda kiamat adalah ilmu agama dicari dari ahli bid'ah. Karena itu jangan mencari ilmu agama dari ahli bid'ah. Orang yang terkenal suka nyeleneh terhadap agama, nah itu jangan mendengarkan ilmu dari dia. Panjenengan nanti dimasuki dimasuki kesesatan, kenyelenehan dia tanpa sadar, dicekoi tanpa sadar karena suka mendengarkan. Maka kita mendengarkan ilmu dari orang yang memang sudah dikenal, dia mengikuti pemahaman para ulama salafus saleh terhadap agama Islam ini dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 476. Inna sesungguhnya min asyratis sa'ah, termasuk tanda kiamat, ayyatadafa, bahwasanya saling dorong. Ahlul masjidi, penghuni masjid, la yajiduna imaman, mereka tidak mendapati imam yusalli bihim, yang bisa mengimami salat terhadap mereka. Hadis ini dhaif, maksudnya adalah termasuk tanda kiamat banyaknya orang bodoh, sehingga ketika imam rawatib tidak datang, maka satu pun jamaah tidak ada yang berani ngimami. Kenapa? Semuanya tidak paham agama. Wah kalau saya ngimami nanti fatihahnya jelek, saya malu nanti. Nah, akhirnya nggak ada yang ngimami. Atau khutbah Jumat nih. Khutbah Jumat di Indonesia kan dijadwal, Pak. Khutbah Jumat pertama siapa, 2, 3. Ini khatibnya pas nggak datang karena motornya kebanan di tengah jalan dan dia lupa nggak bawa HP, nggak bisa kontak takmirnya. Akhirnya tidak ada yang khutbah, sehingga akhirnya semuanya sholat zuhur. Pernah kejadian begitu. Nah itu tanda kiamat kayak gitu. Mestinya khatibnya nggak datang, itu ahli masjid kan banyak, harus ada lah yang bisa khutbah. Kalau semuanya nggak bisa khutbah, berarti apa? Semuanya tidak berilmu, berarti tanda kiamat nih. 477. Inna sesungguhnya min a'zamil amanah, termasuk paling besarnya amanah, indallahi, di hadapan Allah, yaumul qiyamah, pada hari kiamat,
adalah ar-rajul seseorang yufdi mengumpuli ilam ra'ati istrinya, wa tufdi dan wanita itu mengumpuli ilaihi kepada suaminya, thumma yang suruh kemudian si suami menyebar-nyebarkan sirroha rahasia istri tadi. Hadis riwayat Muslim sahih. Maksudnya adalah termasuk dari khianat besar terhadap amanah yang harus dijaga adalah seorang suami cerita-cerita kepada teman-temannya tentang yang dilakukan terhadap istrinya ketika hubungan intim. Hubungan intim kan dilakukan di tempat tersembunyi kan, di kamar. Itu berarti amanah, nggak boleh dicerita-ceritakan. Baik menceritakan apa yang diucapkan oleh istri, atau menceritakan apa yang dilakukan oleh istri ketika hubungan intim tadi, nggak boleh, haram hukumnya. Kecuali ada uzurnya. Seorang wanita lapor atau tanya kepada seorang ustadz, Ustadz ini saya mau tanya masalah dalam. Masalah dalam apa? Suami saya ternyata nggak bisa ngumpuli. Dengan kata lain impoten. Nah, gimana ini hukumnya? Nah, misalnya begitu. Ini kan masalah dalam nih. Boleh disampaikan nggak? Boleh karena apa? Ada kondisi uzur. Tetapi kata para ulama tetap makruh hukumnya. Supaya tidak makruh gimana? Jangan mengatakan suami saya. Tanya aja, ini seandainya ada seorang suami begini, nah istrinya bagaimana? Sehingga yang ditanya pun nggak tahu itu kasusnya siapa. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau mengatakan suami saya gini atau istri saya begini, nah ini adalah makruh hukumnya karena membuka aib seseorang dalam hal ranjang. Berikutnya 478. Inna sesungguhnya min a'zami termasuk dari paling besarnya al-fira dusta. Firyah itu adalah kedustaan yang besar. Ayat da'aya bahwasanya seorang itu mendakwa ila ghairi abi kepada selain bapaknya. Maksudnya seseorang menisbatkan nasabnya kepada yang bukan bapaknya. Misalnya orang bukan Habib tapi ngaku-ngaku Habib. Saya keturunan Habsyi, orang Habaib. Atau saya keturunan As-Sigaf, padahal tidak sama sekali. Hanya dia mancung saja, tapi ngaku-ngaku. Nah, itu berarti apa? Mendakwakan kepada bukan bapaknya. Itu dosa apa? Dusta terbesar itu. Atau yuria, dia menampak-nampakkan ainaihi kepada kedua matanya malam taraya, sesuatu yang matanya tidak melihat. Maksudnya dia pura-pura mimpi sesuatu padahal tidak mimpi. Mengatakan saya pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad, padahal nggak pernah sama sekali. Tapi supaya orang-orang memuliakan dia. Nah, ini berarti dusta terbesar. Au yaqula atau dia mengucapkan ala Rasulillah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul, sesuatu yang Nabi tidak pernah mengucapkan sama sekali, alias memalsukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dusta terbesar 3. Nasabnya mengaku-ngaku yang bukan nasabnya, kemudian mengatakan bermimpi padahal tidak, kemudian dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 479. Inna sesungguhnya min afraya firah termasuk dari paling dustanya dusta besar. Ayyur ya rajulu ainaihi bahwasanya seseorang menampak-nampakkan kepada kedua matanya fil manami dalam tidur malam taraya sesuatu yang keduanya tidak melihat. Sama dengan tadi ya, pura-pura mimpi padahal tidak mimpi sama sekali. 480. Inna min afdali ayyamikum sesungguhnya termasuk dari paling utamanya hari kalian adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang paling utama dari 7 hari dari sepekan. Adapun dari setahun, maka yang paling utama adalah hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Apa sih fadilahnya hari Jumat? Fihi di dalam hari Jumat khuliqa Adam, diciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wafihi dan di hari Jumat kubido, Nabi Adam diwafatkan. Lalu apakah wafat itu kemuliaan? Kok disebutkan sebagai fadilah Jumat?
Bagi seorang mukmin, wafat itu kemuliaan. Kenapa? Ketika dia mati, dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat, an-nafkhah, ada tiupan sangkakala malaikat Israfil. Berarti kiamat. Apakah kiamat itu kemuliaan? Iya, kemuliaan bagi orang mukmin. Karena kalau terjadi kiamat, orang mukmin masuk surga. Wa fihi, dan di dalam hari Jumat, as-sa'qah, ada kematian, yaitu kematian seluruh alam ketika malaikat Israfil meniupkan trompet yang kedua. Malaikat Israfil niup 3 kali. Tiupan pertama, kehancuran alam semesta. Tiupan kedua, kematian seluruh makhluk bernyawa. Tiupan ketiga, kebangkitan seluruh makhluk bernyawa. Fa'aksiru, maka perbanyaklah alayya, kepada saya, minas salati fihi, selawat di hari Jumat. Fa inna salatakum, karena selawat kalian, ma'rudatun alayya, dihadapkan kepada saya. Siapa yang menghadapkan? Malaikat. Jadi ada malaikat petugas melaporkan. Kalau kita membaca selawat, maka malaikat ini datang kepada Nabi. Wahai Nabi, fulan disebut namanya sedang membacakan salawat kepada engkau. Nah, mari kita baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, telah mengharamkan, alal ardi, kepada bumi, antakulan, untuk memakan ajsadal anbiya, jasadnya seluruh para nabi. Hadis ini menunjukkan bahwa jasadnya nabi masih utuh di bumi. Tetapi hadis ini derajatnya, kata Imam Suyuti, hasan, tetapi kata Imam Bukhari ada cacatnya. Imam Munziri mengatakan hadis ini memiliki cacat yang sangat tipis, yang sangat samar, yang diketahui atau disebutkan oleh Imam Bukhari dan yang lain-lain. Sementara ulama-ulama yang mensahihkan seperti Imam Nawawi itu tidak mengetahui cacat tersebut. Jadi ringkasnya, hadis ini diperselisihkan derajatnya. Kalau Syekh Albani mensahihkan, guru saya, Syekh Mustafa Al-Adawi, mendhaifkan. Sehingga beliau katakan, tidak bisa diyakini 100% bahwa jasad para nabi itu masih utuh di bumi. Bukan berarti meremehkan nabi loh ya, bukan loh. Tapi maksudnya untuk mengetahui perkara gaib, itu perlu dalil. Jasad para nabi di bumi tidak rusak. Itu kan perkara gaib itu. Nabi jumlahnya 124.000 nabi. Apakah Anda pernah menggali seluruh kuburan tadi 124.000 dan tahu bahwasanya semuanya masih utuh? Kan belum pernah kan? Nah, maka masalah-masalah keyakinan seperti ini tidak bisa ditetapkan kecuali ada dalil yang kuat. Nah, ini dalilnya kurang begitu kuat. 2481, inna, sesungguhnya, miniqtirabis sa'ah, termasuk dekatnya kiamat, ayyusalliya, bahwasanya salat, khamsuna nafsan, 50 orang, la tuqbalu, tidak diterima, li ahadim minhum, untuk salah satu dari mereka, salatun, satupun salatnya nggak ada yang diterima. Hadis ini dhaif, maksudnya adalah banyaknya kebodohan menjelang hari kiamat, sehingga orang-orang salat, 50 orang salat itu salatnya nggak ada yang benar. Salatnya nggak ada yang sah. Kenapa tidak sah? Nggak ada yang ngajari bagaimana tata cara salat yang sah. Akhirnya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 482, inna, sesungguhnya, min akbaril kabair, termasuk dosa terbesar, asyirku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, wal yaminul ghamus, dan sumpah dusta. Ghamus itu artinya menenggelamkan. Sumpah dusta disebut menenggelamkan karena menenggelamkan pengucapnya di dalam dosa atau di dalam neraka. Berarti ini ancaman, jangan dusta dalam sumpah, nanti akan masuk neraka. Wa ma halafa halifun, dan tidaklah bersumpah seorang yang sumpah billahi, dengan nama Allah, yamina sabrin, dengan sumpah yang tertahan. Sumpah yang tertahan itu adalah sumpah di hadapan hakim. Karena orang yang bersumpah ditahan di depan hakim.
Dan tidaklah seseorang itu bersumpah dengan nama Allah di hadapan hakim, fa'adkhala fihi, lalu dia memasukkan di dalam sumpah tadi, fiha mithla janahi ba'udah, semisal sayap nyamuk. Maksudnya dia memasukkan kebohongan meskipun kecil. Illa ju'ilat nuqtatun, kecuali ditaruh satu titik hitam fi qalbihi, dalam hatinya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya ini dosa yang tidak sepele, sehingga bekasnya itu tertitik dalam hatinya, nggak bisa terhapus sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka hati-hati dengan sumpah. 483. Inna, sesungguhnya, min akmalul mu'minin, termasuk dari paling sempurnanya orang beriman, imanan, imannya, ahsanuhum, yang paling bagus di antara mereka, khuluqan, akhlaknya, wa altafuhum, dan paling lembut di antara mereka, bi ahli, terhadap keluarganya. Hadis ini dihasankan Suyuti. Jadi kalau kita ingin imannya sempurna, maka hendaklah akhlaknya baik. Akhlak yang baik itu apa intinya? Nah, kemarin sudah dibahas ya. Akhlak yang baik intinya adalah badlun nada wa kafful adza. Badlun nada, mengerahkan kebaikan kita kepada orang lain. Nih. Bisa membantu-bantu, pokoknya bisa kasih kebaikan kepada orang lain. Kafful adza, menahan dari mengganggu orang lain. Jangan melakukan apapun yang menyebabkan orang lain terganggu. Meskipun hanya parkir motor yang parkirnya salah sehingga mengganggu orang. Jangan. Itu berarti akhlaknya kurang bagus. Ada seseorang itu parkir mobil itu semaunya. Parkir mobil di depan rumah dia, padahal gangnya sempit. Sehingga kalau dia parkir di depan rumah, nanti ada mobil yang lain mau masuk, susah. Itu akhlaknya nggak bagus ya, begitu. Kalau akhlaknya bagus, dia parkir yang benar. Rumahnya ada tempat parkiran, ya masukkan. Kalau nggak bisa, ya berlatih. Kamu punya mobil, nggak bisa masukkan. Kemudian 484. Inna, sesungguhnya, min ummati, di antara umatku, mayyatis suq, ada orang yang datang ke pasar, fayabta'ul qamis, lalu membeli baju, binisfi dinar, dengan harga separuh dinar, al-thuluthi dinar, atau sepertiga dinar, maksudnya harga yang murah. Fayahmadullah ta'ala, lalu dia memuji Allah, idza labisa, ketika memakai baju tadi. Fala yablughu rukbatayhi, maka tidaklah baju itu sampai kedua lututnya, hatta yughfar lahu, sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mengucapkan alhamdulillah ketika memakai baju yang meskipun murah tadi. Tapi hadis ini derajatnya palsu. Nah, tapi tetap saja mengucapkan alhamdulillah ketika memakai baju itu disyariatkan. Kita beli baju baru, mau murah, mau mahal, mau sedang, tetap ucapkan alhamdulillah. Karena baju baru itu adalah nikmat Allah. Meskipun murah, tetap nikmat Allah. Mahal, apalagi. Sedang-sedang, sama, semuanya nikmat Allah. Nabi Nuh alaihissalam dipuji oleh Allah sebagai hamba yang selalu bersyukur. Pada surat apa itu? Nah, nanti antum lihat pada surat Al-Isra ayat 3. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang selalu bersyukur. Apa tafsirannya Nabi Nuh selalu bersyukur? Kata para ulama tafsir, kalau dia makan selalu mengucapkan alhamdulillah. Dia minum selalu mengucapkan alhamdulillah. Dia berpakaian selalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi semua nikmat Allah, baik makan, baik minum, baik pakaian, baik motor, baik mobil, baik sepeda, semua itu nikmat Allah. Bahkan sandal kan juga nikmat Allah. Nah, maka bisa jadi Nabi Nuh kalau pakai sandal, alhamdulillah. Karena tidak semua orang punya sandal. Saya punya sandal, alhamdulillah. Nah, maka perbanyaklah ucapan alhamdulillah, niscaya Anda termasuk orang yang ahli syukur sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam.
485. Inna sesungguhnya min ummati di antara umatku qauman ada kaum yu'tauna mereka diberi misla ujuri awalihim semisal pahala orang-orang awal di antara mereka yaitu para sahabat. Kenapa? Yungkirunal mungkar karena mereka mengingkari kemungkaran. Ini hadis sangat bagus, sangat mantap untuk memuji orang-orang yang ahli amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita acungi jempol kepada Al-Habib Rizik Syihab yang terkenal sebagai ahli nahi mungkar. Kata Nabi, ada umatku yang diberi oleh Allah pahala seperti umat-umat terdahulu, pahala para sahabat. Kenapa? Mereka di akhir zaman tapi nahi mungkar. Karena di akhir zaman ini banyak kemungkaran. Tetapi tidak banyak yang berani melakukan nahi mungkar. Nah, maka kalau ada orang berani melakukan nahi mungkar, ini kata Nabi, dikasih pahala seperti pahala umat terdahulu. 486. Inna sesungguhnya min tamamin imanil abd termasuk sempurnanya iman seseorang ayyastathniya dia mengucapkan insyaallah. Istifna itu apa? Insyaallah fi kulli hadithihi dalam setiap ucapannya. Ini hadis palsu. Tapi memang kita dihasung kalau kita mengucapkan sesuatu untuk yang akan datang, kita mengucapkan apa? Insyaallah. Dalilnya, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa. Oh, bukan itu ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Al-Kahfi ayat 23. Jangan sekali-kali mengatakan terhadap sesuatu bahwa aku pasti melakukan besok kecuali kalau kamu katakan insya Allah. Kenapa? Kita nggak tahu besok terjadi apa. Pasti besok. Oh pasti, kok kamu bisa memastikan dari mana taunya? Sudah kita pastikan ternyata besok sakit, nggak pasti jadinya. Sudah kita pastikan besok pasti saya lunasi utang saya kepada kamu. Udah kita siapkan duit, kita datang untuk melunasi, ternyata jatuh di jalan, nggak jadi melunasi. Nah itu gara-gara apa? Terlalu semangat mengatakan pasti padahal belum pasti. Nggak boleh seperti itu. Dan ucapan insya Allah itu menyebabkan Allah akan membantu dia sehingga bisa melakukan yang dia inginkan. 487. Inna sesungguhnya min tamamis shalah termasuk sempurnanya salat yaitu salat jamaah iqamatus shaffi meluruskan shaf. Jadi tolong kalau salat jamaah bapak-bapak juga ibu-ibu shafnya diluruskan. Lurus itu caranya gimana? Meluruskan bagian belakang dari telapak kaki. Lurus. Nah, supaya lurus gimana? Rapatkan. Sehingga bagian telapak kaki itu semuanya belakangnya sama semuanya. Belakangnya yang dihitung, bukan depannya. Karena telapak kaki orang itu macam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, tapi kalau belakangnya pasti sama. Kita lanjutkan. 488. Inna min tamamil haji termasuk dari kesempurnaan haji adalah antuhrima engkau melakukan ihram min duwairati dari rumah ahlika keluargamu sendiri. Tapi hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani. Tapi masalah ini memang khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat kalau kita ingin pahala yang lebih utama, maka ihram haji itu dari Indonesia, bukan ketika kita melewati miqat. Kenapa? Berarti amalan kita lebih banyak. Dari Indonesia sudah ihram, pakai baju ihram, kemudian mengucapkan apa? Labbaik Allahumma hajjan. Nah, jadi pesawat dari Jakarta terbang itu kita sudah posisi ihram. Nggak boleh pakai parfum, nggak boleh potong kuku, nggak boleh hubungan suami istri. Nah, semua hukum ihram berlaku. Kenapa? Sudah niat masuk haji. Maka karena amalnya lebih banyak berarti lebih utama. Pendapat ulama yang lain mengatakan justru lebih utama kita ihramnya nunggu sampai masuk miqat. Kenapa? 2 kali Nabi melakukan. Pada Sulhul Hudaybiyah, demikian juga pada Haji Wada. Nabi dari Madinah belum ihram. Baru ketika sampai di Dzulhulaifah, nah disitulah beliau memulai ihram.
Apa yang dilakukan oleh Nabi berarti lebih utama, dan itulah pendapat yang kita pilih. 489. Tapi kalau mau ihram dari Indonesia tetap sah, Pak. Panjenengan misalnya nantuan, diberitahu. Nanti pas saya terbang kalau melewati miqat, nanti akan diberitahu. Tapi panjenengan khawatir, wah nanti melewati miqat saya tidur. Udahlah, saya ihramnya dari Jakarta aja, nggak apa-apa. Jadi dari Jakarta sudah pakai baju ihram, kemudian apa? Mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Nah, nanti pas melewati miqatnya kita masih tidur, nah, udah sah karena sudah ihram sebelumnya tadi. Kemudian inna min haqqil walad, termasuk hanya anak ala waladihi, kewajiban atas bapaknya ayu alimahu, untuk mengajari anak tadi alkitabah, nulis. Karena nulis ini menyebabkan keberuntungan dunia dan akhirat. Wa ayyuhassina asmahu, dan membaguskan namanya. Jangan kasih nama-nama yang artinya jelek. Wa ayyuzawijahu, dan bahwasanya menikahkan dia idza balag, ketika sudah balik. Nah, ini hadisnya tadi. Haknya anak dikawinkan oleh bapaknya ketika sudah balik. Bisa nggak kita melakukan hak ini? Apa kewajiban ini? Untuk anak hak, untuk kita sebagai bapak apa? Kewajiban. Tapi memang hadisnya dikatakan hasan oleh Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Al-Albani. Terakhir 490. Inna, sesungguhnya min sa'adatil mar'i, termasuk dari bahagianya seseorang, ayyutawwala umruh, bahwasanya dipanjangkan usia dia, wa yarzuqahullahu, dan bahwasanya Allah merizkikan kepada dia al-inabah, tobat. Hadis ini disahihkan oleh Suyuti, didhaifkan oleh Al-Albani. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.